khashi'an, hati yang khusyuk, walisanan zakiran. Rabbana Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin sekalian, apa kabar? Judul kajian kali ini adalah bahagia itu adanya di hati. Tidak usah silau kepada jumlah uang, tidak usah silau kepada kemewahan, tidak usah silau kepada popularitas, penampilan, karena semua itu bukan tempatnya bahagia. Bahagia itu di hati. Bagi orang yang ikhlas dan tidak ikhlas bisa kita bedakan. Orang yang ikhlas sederhana sekali. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi. Atau surat Ali Imran ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Orang yang bahagia itu sederhana. Orang yang bahagia hatinya puas dengan diketahui Allah, disaksikan Allah. Tidak ribet dengan penilaian orang. Allah melihat apa yang dilakukannya, selesai. Orang lain lihat atau tidak, tahu atau tidak, berterima kasih atau tidak, menghargai atau tidak, sama sekali bukan urusan kita. Urusan kita berbuat, Allah menilai, Allah menerima, selesai. Betapa simpelnya bahagia itu. Bandingkan dengan orang yang sibuk dengan penilaian. Sebelumnya stres, takut jelek, takut salah, takut kurang. Betapa banyaknya penderitaan sebelum beramal karena sibuk ingin penilaian makhluk. Ketika sedang berbuat, galau, takut gagal, takut tidak sempurna, takut tidak sesuai keinginan. Sedang beramal saja, sedang berbuat sesuatu, menderita. Sesudahnya, kalau ada berkomentar negatif, sakit hati. Dia ingin dipuji seperti ini, ternyata pujiannya cuma segini, kecewa. Bagaimana tadi yang saya lakukan? Ya lumayan, tersinggung. Karena inginnya disebut luar biasa. Kita berbuat yang terbaik, thank you ya. Cuman segitu, tersinggung. Karena harapannya, terima kasih banyak, jazakallah khair. Engkau orang yang sangat baik, engkau penuh perhatian. Apa yang engkau lakukan itu dahsyat. Makin banyak berharap dari makhluk, makin tidak bahagia. Di awal, sedang, dan sesudahnya. Tapi bagi orang yang ikhlas, simpel sekali. Simpel sekali. Al-Hadid ayat 4 yang biasa kita simak.
wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Sudah santri akhwat yang bergoyang-goyang terus ada di kamera. Kalau orang yakin Allah melihat dirinya, dia tidak akan berani melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Jadi bahagia itu tidak rumit. Asal yakin Allah maha melihat, Allah maha tahu, Allah maha sempurna balasannya, sudah selesai, sudah selesai. Menderita itu adalah sibuk dengan penilaian makhluk, ingin dianggap pintar, ingin dianggap keren, ingin dianggap kaya, ingin dianggap cakep, ingin dianggap perkasa, cantik, ingin dianggap ngetop, ingin dianggap sukses. Itu biang penderitaan. Contoh lain, orang-orang yang bahagia itu seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atam. Amat sangat berbahagia orang yang Islam memasrahkan dirinya ke Allah, cukup rezekinya, bukan banyak ya. Yang bikin bahagia itu ternyata bukan banyak, tapi cukup, dan puas dengan apa yang Allah berikan. Qanaah. Allah memberi apa? Puas. Ya, terima kasih ya Rabb, Engkau memberikan pilihanmu yang terbaik. Puas. Lihat wajah sendiri, puas. Lihat hidung sendiri, puas. Yang menderita tuh yang ingin hidungnya lebih panjang dari yang sebenarnya, itu menderita. Apa yang Allah berikan, puas. Sekarang sedang tren bersepeda. Ada yang menderita tuh bersepeda tuh. Kenapa menderita? Karena ingin sepedanya bagus, ingin paling merek terbaik. Sudah ada yang ini, pengen yang itu, ternyata pengen lebih ringan. Sudah ringan, pengen terus ingin. Akibatnya tidak menikmati sepeda yang ada. Apalagi bersepeda ingin kelihatan kuat, padahal belum kuat, itu menderita tuh. Ingin seperti atlet profesional, padahal baru belajar bersepeda, itu menderita. Itu hadirin, ingin kelihatan bajunya mahal, paling keren, paling bermerek, itu penderitaan tersendiri itu. Lihat yang lebih bagus, nyesek. Nanjak, ingin kelihatan kuat, nggak kesusul, malu, pura-pura aja motret temennya ya, padahal sudah nggak kuat. Ada yang begitu, teknik ya, supaya kelihatan. Sudah, saya potret dulu, padahal dia narik nafas. Kenapa bersepeda? Menderita. Karena ingin dianggap kuat, ingin dianggap keren, ingin dianggap ahli. Itu derita. Nanjak mau nyusul tidak kuat ya, pas udah nyusul muntah, ini kan tambah sengsara. Tapi bagi yang qanaah, nikmat hidup ini. Tidak membanding-banding. Kenapa harus membanding-banding dengan rezeki orang? Kan? Apa urusan kita dengan rezeki orang lain? Allah yang membagikan rezeki sesuka Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang, puas. Wah, kalau kita puas dengan yang ada,
Bagaimana kita bisa berprestasi? Rasulullah adalah orang yang qanaah dan puncak prestasinya. Para sahabat adalah hamba-hamba Allah yang qanaah dan melesat. Kalau kita qanaah, kita akan bersyukur. Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu apapun yang terbaik bagi kita, dan mudah bagi Allah memberikannya. Apakah tidak boleh kita punya keinginan? Oh, bagus. Asal keinginan kita adalah menginginkan sesuatu yang Allah sukai. Dan kalau kita berkeinginan, kita harus memperbanyak istiqoroh, harus istiqoroh, memohon kepada Allah, ini baik atau tidak untuk urusan saya, untuk dunia, untuk agama. Kalau baik mudahkan, kalau tidak jangan. Walaupun kita sangat ingin, tapi kalau tidak baik jangan. Jadi tidak ribet, tidak ribet, tidak ribet. Demikianlah hadirin, orang-orang yang qanaah puas. Coba saya nanya sekali lagi, HP-nya bagus tidak? HP langsung soleh ya. Penderitaan itu yang kormod itu ya, korban mode tuh. Capek memikirkan yang tidak ada. Dia ingin tapi Allah tidak memberi. Itu yang lebih menderita lagi, menginginkan sesuatu yang tidak ada dalam rencana Allah untuk memberikan kepadanya. Paling penderitaan itu, menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya untuk dia. Ya, naksir seseorang yang memang bukan jodoh dia, itu penderitaan tiada akhir. Ditambah lagi ternyata itu jodoh sahabatnya. Nah, saudara saja mendengarnya sudah getir. Makanya orang yang tidak istiqoroh itu pasti menderita. Tidak istiqoroh, tidak musyawarah, udah derita saja. Pokoknya ingin apa-apa, istiqoroh, minta ke Allah. Allah tahu siapa yang istiqoroh, siapa yang tidak. Posisi kita siap. Siap dikasih, siap tidak dikasih. Karena yang paling penting bagi kita adalah pilihan Allah, bukan pilihan kita. Waduh, baru saja 5 menit yang lalu motornya dibeli oleh orang. Gak apa-apa. Apa yang harus bikin kecewa? Kan? Masa 5 menit? Aduh, kamu sih nyetirnya pakai pelan-pelan. Bahagia tidak? Namanya juga bukan rezekinya. Orang yang udah istiqoroh, alhamdulillah. Bapak kan tadi datang, ya saya datang berangkat lebih awal, tapi di jalan macet dan ban meletus. Pas sampai ke sini sudah laku, gak apa-apa, tidak masalah. Bapak nggak kecewa? Enggak. Bagaimana Bapak tidak kecewa padahal ini pilihan Bapak? Karena saya sudah minta ke Allah, kalau memang rezeki saya mudahkan, kalau enggak jangan. Bagaimana mungkin tiap hari jalan enggak kempes-kempes, hari ini ujuk-ujuk kempes? Oh, bahagia itu di sini, bahagia itu di hati. Makanya bagi yang punya keinginan silahkan, usahakan yang kita inginkan itu adalah yang tidak melanggar syariat. Tapi kalau itu masih urusan duniawi, harus istiqoroh. Jangan ribet dengan dunia ini ya. Contoh lainnya nih ya, bagi orang yang zuhud, zuhud itu lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada ada yang di tangannya. Zuhud itu amalan hati hadirin. Lihat dunia biasa saja, tidak rewel, tidak ribet, tidak mau bertengkar urusan dunia. Ada yang pinjam uang,
pada waktunya mau bayar jatuh tempo, gimana, aduh saya belum ada untuk membayar, ya seleluasanya aja, enak. Pas jatuh tempo lagi, saya sudah ikhtiar tapi tidak ada dan saya tidak tahu kapan bisa bayar, halal, gak apa-apa. Selama ini juga kita nggak pakai uangnya, benar? Pikiran saja. Saudara kelihatan berat dengar ceramah ini, ha? Saya lihat pelitnya kumat. Ini kan cerita, hadirin. Daripada kita capek mikirin uang yang tidak ada, selama ini juga kita tidak pernah pakai. Uang itu kan tidak pernah kita pakai, makanya dipinjam ya. Asal tidak terlalu gede lah ya. Begitu kan? Lebih lega sekarang ya. Capek memikirkan uang yang tidak ada tuh. Mendingan kita nyukurin yang ada. Kita masih bisa minum, bisa makan, ada pakaian. Kenapa harus capek dengan yang tidak pernah kita lihat? Kalau itu rezeki kita, balik ke kita. Kalau bukan rezeki kita, kita udah ada pahala. Pahala nolong orang, pahala melapangkan urusan orang. Tidak pernah kita menolong orang kecuali Allah akan nolong kita kalau ikhlas. Daripada kita jengkel. Ada lagi pemaaf. Di sini pemaaf tuh dengan pendendam. Manis sekali hadirin. Orang yang hidup penuh kebencian, kedendaman, mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah sakit hati. Itu di mana tempatnya? Di sini ya. Kenapa kita nggak pemaaf saja? Maafkan saja. Saya sakit hati, dia ngomong saya monyet. Kita monyet bukan. Bukan. Ya sudah, apa masalahnya? Dia nyebut kita monyet, padahal kita bukan monyet. Berarti dia tidak tahu monyet, ya kan? Atau kita mirip, itu aja, ya kan? Ini teori hadirin, semoga tidak ada yang ngomong itu ke saya yang bayangkan orang-orang yang sakit hati itu nggak enak, mendidih di sini, mendidih, nggak enak makan, susah tidur, naik mobil bagus juga di dalam mobil ya jengkel terus, makan enak, apa ini, lempar. Anak datang, papa diam. Kenapa enggak kita maafkan saja ya? Wal 'afina 'anil nas. Ciri orang takwa yang di surat Ali Imran itu bagaimana? Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama senang berinfak. Bukan punya kita, rezeki itu milik Allah. Baru jadi punya kita kalau kita infakkan. Tabungannya itu belum, itu ngaku-ngaku saja. Lihat enggak, megang enggak, make enggak, ya kan? Yang jadi rezeki itu yang dimakan jadi kotoran, rezeki. Dipakai jadi usang, rezeki. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah, itu orang yang takwa ringan, gak banyak mikirlah dunia nih. Dua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah. Bahagia itu bukan mengumbar amarah, bahagia itu menahan amarah.
Makanya para pemarah nggak punya apa-apa dalam hidupnya, nggak menikmati apapun, nggak bisa. Para pemarah itu tidak punya kebahagiaan. Yang mudah jengkel tuh udah capek saja, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, terus kapan bahagianya? Udah gitu mati. Wal afina 'anil nas, maafkan saja, maafkan. Mau ngapain? Mau apa hidup kita capek memikirkan perilaku buruk orang ke kita? Mendingan kita memikirkan kebaikan orang-orang, itu enak. Yang paling enak itu adalah memikirkan, menafakuri kebaikan Allah ke kita. Udah, itu nikmat hadirin. Tenggelam di dalam menafakuri karunia Allah, itu membuat tidak ada habisnya bahagia kita tuh. Oh, Masya Allah. Mau apa kita menyiksa diri kita? Tapi dia nulisnya nggak enak, nggak usah dibaca, delete, selesai. Kita malah di mana tulisan yang tahun lalu, aduh, malah nanya dia ngomong apa, makin nyiksa. Udahlah, biarin mulut-mulut dia, suara-suara dia, dosa-dosa dia, kenapa kita yang pening? Teori ini hadirin ya. Tapi teori ini teori yang benar. Maafkan saja. Tapi dia tidak minta maaf. Ya nggak apa-apa. Kita maafkan aja sebelum dia minta maaf. Mau bahagia atau mau menderita? Makanya harus jelas dulu nih, saudara, hidup ini mau apa? Mau bahagia atau mau menderita? Ya udah, nggak usah kita ribet dengan dendam, benci. Kalau mau tambah enak, doakan dia nggak mau bayar utang, doakan supaya dia jadi orang yang banyak uangnya. Amit-amit tuh. Kalau kita doakan dia mencret, kapan bayarnya? Pakai dong logikanya. Sekarang dia nggak bayar utang, terus didoakan yang jelek-jelek, terus kapan ngelunasin utangnya? Doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia jadi orang yang melimpah rezekinya. Kita mau doa juga pelit. Masa dia lebih kaya dari saya gara-gara doa saya? Ya terserahlah. Berani tidak? Doalah hadirin, kita mah doa baik aja pelit. Udah nggak apa-apa. Kita disakitin orang, doakan, ya Allah, ampuni dia. Dia adalah hambamu. Dia menyakiti hamba. Berarti dia jadi dosa, kasihan. Pahalanya dikasihin ke kita. Dosa kita diangkut oleh dia. Bayangkan kalau ada orang menyakiti kita, kan kalau kita tidak salah ya, dan dia tidak minta maaf, berarti kan pahala kebaikan kita dioper ke kita. Kalau habis pahalanya, dosa kita diangkut oleh dia. Itu segitu hebatnya pengorbanan. Masa mau sebel? Kenapa kita tidak berbuat baik dengan memaafkan dan mendoakan kebaikan? Siapa dia? Kenapa harus membuat kita busuk hati? Tuhan kita kan Allah. Sebelnya orang ke kita itu tidak akan mengurangi apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Semua nikmat itu milik Allah, apapun jenisnya. Dan hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan nikmat.
Dan apa yang Allah kehendaki untuk kita tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditukar siapapun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Orang sehebat apapun sebel ke kita tidak akan pernah bisa menghalangi satu titik saja nikmat dari Allah yang akan sampai ke kita. Tenang saja hadirin, Tuhan kita tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa langit dan bumi. Sedang yang sebel ke kita cuman makhluk seperti kita, yang dihidupkan oleh Allah, diberikan rezeki juga oleh Allah, dan dia berbuat jelek akan balik ke dia itu. Tanpa kita balas, langsung dapat balasannya. Karena in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Jika kamu berbuat buruk, maka keburukan itu ya bagimu juga. Mau bahagia, jadilah pemaaf. Nggak usah dikit-dikit ngambek gitu. Jangan jadi embaribet atau masruwet. Mau bahagia, sahel, buat mudah. Urusan bikin mudah. Kita cari yang paling mudah. Sudah kita buat mudah. Preng, piring pecah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas, piring pecah, ya sudah, nggak apa-apa. Ke depan lebih hati-hati. Gimana ini yang paling mahal loh, yang pecah, yang paling bagus. Alhamdulillah, selama ini saya khawatir piring ini pecah, sekarang tidak khawatir lagi. Makin mahal, makin bagus, makin keren, makin nyiksa. Benar? Kesiksa pamer, kesiksa takut rusak, kesiksa takut hilang. Buat mudah sajalah. Apalagi urusan duniawi ya. Ngelamar kerja,